Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafia Gita Pramesti. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Angkatan 2020. Dengan kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang menjual produk sunscreen dengan SPF di bawah batas minimum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Pelindungan Konsumen. Baik, latar belakang dari penelitian ini didukung dengan adanya permintaan yang meningkat akan produk sunscreen atau tabir surya di dalam kebutuhan primer masyarakat untuk melindungi kulit dari efek buruk paparan sinar matahari. Suatu produk sunscreen yang dapat beredar itu harus memiliki standarisasi nilai SPF. SPF atau Sun Protection Factor merupakan suatu angka yang berfungsi untuk menilai jauh mana produk sunscreen itu dapat melindungi kulit dari sinar UV. Standarisasi nilai SPF diatur di dalam Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 dalam lampiran 4, yang dimana pada peraturan tersebut dijelaskan batas minimum SPF di dalam suatu sunscreen itu 0. Kosmetik yang dibuat sebelum dilakukannya peredaran itu harus didasarkan pada persyaratan yang sesuai dan memberikan efek aman kepada konsumen, sebagaimana pasal 142 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan. Walaupun terdapat ketentuan yang mengatur, namun tetap saja terdapat ketimpangan yang dapat diidentifikasikan melalui fenomena yang terjadi. Demi adanya penjualan sunscreen dengan SPF di bawah batas minimum, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Yang dimana seharusnya pelaku usaha di dalam mengedarkan suatu barang itu harus sesuai dengan syarat dan informasi yang sesuai. Adanya fenomena tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan publik yang dilakukan oleh BPOM RI tanggal 4 September 2023, terdapat sebanyak 16,67% produk sunscreen itu tidak memenuhi data dukung klaim SPF. Dari adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan yang sebenarnya terjadi, itu memperoleh identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai produk sunscreen dengan SPF di bawah batas minimum, dan selanjutnya, yakni bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penjualan produk sunscreen dengan SPF di bawah batas minimum. Selanjutnya, untuk kasus yang saya angkat ialah terdapat konten kreator yang melakukan uji coba terhadap beberapa produk sunscreen ber-SPF 50 yang ia pakai di tangannya selama kurang lebih 4 jam. Namun, terdapat beberapa produk sunscreen yang tidak memberikan efek maksimal pada kulitnya, yang dimana menyebabkan sunburn atau luka bakar, sehingga terjadi photo damage pada kulit yang dipengaruhi oleh paparan sinar UV dengan menggelapnya warna kulit. Setelah itu, dilakukan pula uji coba SPF, yang dimana pada tes uji coba SPF itu dari beberapa produk sunscreen tersebut menghasilkan salah satu produk sunscreen merek X yang dalam kemasannya mencantumkan nilai SPF 50, namun berdasarkan hasil uji coba lab yang dihasilkan hanya senilai 2 SPF saja. Dari adanya kasus tersebut, dihasilkanlah analisis untuk menjawab PM nomor 1 dan 2, yakni mengenai perlindungan konsumen yang relevan untuk kasus ini, ialah pasal 4 huruf A Undang-Undang Konsumen, yang dimana dalam pasal 4 huruf A itu menyatakan perihal konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas keamanan atas barang yang ia konsumsi. Selanjutnya pasal 4 huruf C, yang dimana konsumen itu berhak untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar atas barang yang ia terima, dan juga pasal 138 ayat 1 dan 2, pasal 142 ayat 4, yang menyatakan bahwa peredaran kosmetik yang diedarkan itu harus sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk teori pelindungan hukum adalah teori pelindungan hukum menurut Ahmad Isnaini, yang membaginya menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk perlindungan hukum internal itu berasal dari perjanjian kedua belah pihak yang dibentuk sendiri oleh para pihak di saat akan melakukan sebuah perjanjian di dalam transaksi jual beli. Yang dimana hal ini itu harus dilandaskan dengan itikat baik sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, untuk perlindungan hukum eksternal itu dilakukan pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pembentukan regulasi yang dilalui dengan menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menetapkan sanksi pidana. Selanjutnya, untuk penjualan produk sunscreen dengan SPF di bawah batas minimum yang dilakukan oleh pelaku usaha ini sama dengan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, fenomena tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Menurut prinsip presumption of liability, seseorang itu akan dikenakan tanggung jawab karena dianggap bersalah sampai yang bersangkutan itu dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini sangat relevan karena kasus tersebut itu termasuk ke dalam kategori yang jarang terjadi, begitu pula dengan korban yang minim ditemui. Selain itu, dalam kasus ini juga dimungkinkan tidak semua konsumen mengalami gangguan kesehatan kulit serupa, yakni sunburn akibat dari pemakaian sunscreen. Oleh karena itu, prinsip tersebut menempatkan beban pembuktian kepada pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk pelaku usaha yang terbukti bersalah, yang diharuskan untuk bertanggung jawab secara hukum, yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf F dan G, yang ini dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.